Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Zoro Zoni Rombe. Saya lagi mendapatkan sesuatu untuk membahas Roy Panci. Kita melihat lagi nih aksi dari Roy Panci, kegigihannya, keteguhannya, kengototannya luar biasa. Sebagai tersangka, dia merasa sudah tidak bersalah dan tidak ada lagi yang mereka takuti. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, itu semuanya benar. Mungkin kalau menurut analisa saya bahwa tingkat kestresan secara psikologis sudah dia hampir di ambang batas maksimal. Oleh karena itu, apapun yang orang lain katakan, apapun yang orang lain sampaikan, bukti apapun, data apapun orang lain sampaikan, di mata Roy Panci itu semuanya palsu, itu semuanya salah. Kalau saya menjadi pihak keluarga dari Roy Panci, merasa sangat-sangat malu, merasa sangat-sangat sedih, malunya luar biasa. Ada seorang keluarga, ada seorang bapak, ada seorang om yang kelakuannya kayak seperti Roy Panci. Tapi ya kita maklumi, karena di belakang Roy Panci ini ada kekuatan politik yang mengakomodir sehingga Roy Panci ini tetap eksis dan mau tetap fight walaupun di posisi apapun dia sudah di posisi yang salah. Dengan tingkat kestresannya secara psikologis sudah hampir di ambang batas maksimal, dia tetap melakukan apa yang menurutnya benar. Tapi ya itulah yang namanya hidup. Kalau sudah mendapatkan iming-iming, mendapatkan apa yang dia inginkan, baik itu berupa uang, sesuatu yang menguntungkan dirinya Roy Panci, apapun dia lakukan. Kalau saya sih ya diberi kesempatan seluas-luasnya kepada Roy Panci ini untuk mengekspresikan dirinya, bahwa apa yang perkara khusus yang dilakukan penyidik pada Senin lalu tidak sesuai harapan. Pihak Roy juga mempertanyakan penetapan 3 orang sebagai tersangka, padahal belum pernah diperiksa terkait pokok perkara yang diadukan Jokowi. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Roy Suryo CS dalam konferensi pers hari ini. Dalam pernyataannya, kubu Roy menyinggung soal gelar perkara khusus yang tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan saat gelar perkara di Mabes Polri. Selain itu, penerapan pasal pemalsuan dokumen Undang-Undang ITE menurut mereka adalah kehendak dari Jokowi. Pihak Roy juga mempertanyakan penetapan 3 orang sebagai tersangka, padahal belum pernah diperiksa terkait pokok perkara yang diadukan Jokowi. Selain ijazah Joko Widodo, jadi kami menduga tadinya akan ada gelar bukti yang dijejer sehingga kami bisa melihat. Ya, tetapi ternyata tidak, hampir sama. Repetisi apa yang terjadi di Baris Mabes Polri, ya ini hanya mendeskripsikan kasus dan apa saja yang sudah dilakukan oleh penyidik.
Dan dalam kesempatan itulah Pak Roy yang kemarin konferensi pers menyatakan ternyata pasal-pasal yang sebelum ini dibantah oleh Joko Widodo tidak dilaporkan. Dari LP yang diterima oleh saudara Joko Widodo terbukti bahwa seluruh pasal itu memang diketahui dan dikehendaki oleh saudara Joko Widodo, karena dia teken juga di bukti LP-nya begitu. Selanjutnya kami juga sudah sampaikan kritik soal bagaimana ada 3 orang yang ditetapkan tersangka padahal substansi pemeriksaannya belum masuk kepada perkara atau pokok-pokok peristiwa apa yang dipersoalkan oleh penyidik sehingga ketiga orang ini naik menjadi tersangka. Siapa saja? Pertama, Kurnia Trirohani, kedua, Rizal Fadila, ketiga, Roy Suryo. Fotonya saja itu sangat kontras kemarin. Foto yang sangat kontras itu tidak bisa dihasilkan dengan apalagi dengan kualitas sudah 40 tahun lebih. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Usai penyidik Polda Metro Jaya memperlihatkan ijazah asli Jokowi kepada Roy Suryo CS, hal itu bukannya mengubah keyakinan kubu Roy, melainkan menambah keyakinan jika ijazah Jokowi adalah palsu. Menurut Roy, pas foto di ijazah Jokowi yang diperlihatkan saat gelar perkara khusus hari Senin lalu bukan cetakan tahun 80-an. Pasalnya dari segi warna masih sangat terang. Nih ya, sudah sejak tahun 95. Saya itu juara 1 fotografer nasional pada saat itu untuk ini menterinya waktu itu masih Pak Yub Afe. Jadi saya bisa tahu foto itu asli dicetak dari kertas warna atau foto itu reprinting lagi. Fotonya saja itu sangat kontras kemarin. Foto yang sangat kontras itu tidak bisa dihasilkan dengan apalagi dengan kualitas sudah 40 tahun lebih. Foto dari coba lihat ijazah-ijazah yang lain, teman-teman yang lain. Itu pasti sudah memudar karena kemis, karena kualitas kimia. Kalau foto yang tidak memudar itu berarti cetakan baru. Di pihak lawan, kuasa hukum Jokowi, Rifai Kussumanegara mengaku tak heran dengan sikap Roy CS yang terus menolak mengakui keaslian ijazah Jokowi. Menurutnya, dari gelar perkara khusus, pernyataan Roy soal tidak adanya watermark dan emboss UGM di ijazah Jokowi sudah terpatahkan. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Cuma kemarin karena Pak Direskrim mengambil kebijakan untuk menunjukkan, ya kita oke-oke aja. Karena kita nggak takut kok. Sudah diperiksa lapor juga, itu barang asli ya. Dan yang menarik satu, minggu lalu Mas Roy Suryo di tempat ini juga menyatakan bahwa ijazah itu harus ada watermark dan emboss. Nyatanya barang itu ada. Jelas terlihat ya. Nggak bisa dilihat. Ada. Nah itu kembali lagi semua orang melihat itu kok. Kemarin semua yang keluar dari ruang gelap juga diwawancara, mereka melihat itu. Nah sekarang disangkal oleh beliau. Sebelumnya dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Jokowi kembali mempersilahkan kubu Roy untuk membuktikan keyakinan mereka di pengadilan. Mantan wali kota Solo ini pun berjanji akan membawa semua ijazah jenjang pendidikannya di pengadilan nanti. Hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sejumlah pihak seperti UGM dan Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi identik dengan ijazah alumni Fakultas Kehutanan angkatannya Jokowi. Namun hal tersebut sama sekali tak mengubah keyakinan kubu Roy CS jika ijazah Jokowi 99,9% palsu. Tim Liputan Kompas TV. Gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi tak juga meredam tudingan ijazah palsu oleh kubu Roy Suryo. Sementara Jokowi mempersilahkan Roy Suryo CS untuk membuktikan di mana letak palsunya ijazah Jokowi di pengadilan nanti. Kita bahas polemik ini bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo yang sudah hadir di studio, dan juga koalisi relawan Jokowi dan Prabowo Gibran, Bang David Pajung yang juga hadir di studio. Selamat sore Bang David, Mas Roy, terima kasih bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Roy, ini yang menjadi ketertarikan saya, ketertarikan kami adalah ketika pas foto ijazah Pak Jokowi yang Anda yakini bukan cetakan di tahun tersebut. Iya. Mengapa? Gini,
pada dialog sebelumnya yang sama Mbak Cindy, waktu itu saya ceritakan bahwa saya itu bukan hanya tukang utak-utik komputer ya, atau bukan pengamat telematika saja. Saya kan dulu berangkat dari seorang fotografer. Nih, waktu itu tak tunjukin gambar ini. Nah, ini tahun 95 loh Mbak. 95 itu saya juara nasional fotografi, juara 1. Oke, Nasional kaitannya fotografi. langsung. Saya sudah berkutat dengan peralatan mencetak fotografi itu Ya. semenjak SMP saya bahkan Oke. saya nyetak. Langsung Jadi ke artinya poinnya? langsung poinnya kita dalam mencetak foto zaman dulu masih pakai seluloid, kemudian cetaknya pakai kertas biasa itu harus melalui developer, fixer, air dan lain-lain. Dan hasil fotonya, nih contohnya kayak gini. Ini adalah contoh ya, meskipun ini saya blur, tapi sudah mulai memudar. Ini ijazah dari lulusan UGM Fakultas Kehutanan tahun 85. Ya. Ya, bulan Mei ini ya. Jadi artinya hasil fotonya tuh sudah mulai memudar. Nah, coba kita bandingkan dengan yang kemarin bahkan yang kemarin itu lebih jelas lagi dari ini. Ini yang disebut-sebut hasilnya. Coba ditahan Jokowi. dulu, Mas Roy. Ya, oke, saya tahan dulu ya. Aha, yang disebut-sebut sebagai? Sebagai ijazah milik Joko Widodo. Tapi Mas Roy kan nggak boleh memegang ijazah tersebut, tidak bisa menelisik secara lebih dekat lagi. Justru itu saya bilang kenapa saya tadi cerita pengalaman saya sebagai fotografer tuh mungkin udah lebih dari 50 tahun. Sebagai tukang cetak tuh mungkin udah 40 tahun. Kita bisa tahu lah kualitas cetakan. Apakah itu chemis, kualitas kimia, atau itu adalah printing baru. Buktinya kalau itu bukan cetakan lama seperti yang Anda sampaikan apa? Terlalu kontras. Terlalu kontras. Terlalu kontras. Bahkan salah seorang ahli analog forensik ya, Prof. Tono Saksono yang hadir, dan Prof. Tono pun mengakui beliau sudah sudah sepuh ya. Tapi Prof. Tono yang sudah mulai itu jujur, namanya profesor jujur, sudah mulai ada kekurangan sedikit ada glukoma gitu, masih bisa, Mas kok kontras sekali ya gitu. Bagi saya itu nggak masuk akal. Apalagi kalau kita lihat foto ya. Nah ini mumpung saya ingat nih ya gitu. Ini biasanya dipertanyakan, apakah Anda ada suami yang masih nyimpen foto istri? Gitu. Ini menunjukkan kasih sayang kita pada istri. Lihat, ini aja kan sudah Ini cetakan tahun berapa? Ini cetakan tahun 95. Oke, tapi kan Anda tidak bisa menyentuh foto ijazah Cukup tersebut. dilihat, Mbak. Ini kan juga dilihat aja kan tampak kalau ini sudah mulai memudar. Ya. Di dompet Mas Roy terus kegesek. Apa? Kegesek. Enggak, justru itu karena aman di dalam. Ini kalian kegesek aja, nah kayak gini. Ini masih agak baru, ini tahun 2000 kalau ini. Ya, artinya apa? Artinya foto-foto ini itu menunjukkan kalau misalnya kita tuh pakai foto yang dicetak waktu itu, asumsinya 85 ya. Ya. Adalah hasilnya setara dengan ini. Artinya nanti 10-20 tahun ini sudah timbul yang namanya ada proses. Kemudian mulai ada blouse, ada proses namanya pengurangan warna, kontrasnya berkurang. Coba deh Mbak Cynthia atau pemirsa Kompas TV, lihat foto-foto album kenangan lama yang masih dicetak zaman cuci cetak, zaman lama lagi namanya after. Wah, zaman after dulu. Pasti hasilnya. Gimana Bang David gitu. menjawab tudingan Mas Roy meskipun tidak menyentuh tapi dilihat secara kasat mata bahwa menudingnya pasti tetap palsu gitu? Palsu, 99,9% palsu. Jadi saya sih dari dulu memaklumi ya kalau Mas Roy ngomong soal itu. Tetapi saya mau kembalikan lagi ke proses awal bahwa substansi yang Mas Roy tuntut itu apa? Apakah pemalsuan ijazah, cetak ulang ijazah, masalah kertas foto, atau masalah proses pendidikan kan? Karena terminologi saya udah berkali-kali ketemu Mas Roy diskusi di berbagai media TV. Saya bilang kalau kita baca di Permen 50, saya catat di sini Dikbud Ristek 50 tahun 2024, itu terminologi atau definisi dari ijazah itu keaslian adalah sebuah penghargaan. Ya, ijazah itu simbol penghargaan terhadap proses formal yang dilewati oleh seseorang pada institusi resmi yang disahkan oleh negara dari awal sampai akhir. Jadi ahli proses. Ditahan dulu Mas Roy. Ya. Jadi ijazah itu adalah sebuah selembaran penghargaan kepada proses itu. Pertanyaannya adalah, nggak mungkin lembaran penghargaan dalam bentuk ijazah itu terbit kalau proses itu ilegal, proses itu cacat, proses itu nggak dilalui dari awal sampai akhir. Nah,
Pak Jokowi kan sudah berkali-kali bahkan kesaksian semua lembaga-lembaga formal mulai dari UGM, KPU, Kementerian Pendidikan, bahkan Bareskrim Polri sudah mengatakan itu nggak ada pemalsuan, nggak ada, semuanya legal. Legal itu artinya sah proses itu. Yang kedua, kalau Mas Roy tadi menjelaskan soal buramnya foto, itu kan pertama, kalau dibilang fotonya Pak Jokowi di ijazah itu masih terang benderang. Sangat terang, terlalu masih, terang. Ya, sangat terang, masih cerah. Karena pertama gini, itu pencetakan foto ijazah itu memang kualitas kertasnya itu harus kualitas terbaik. Sama dengan, Ini saya asumsikan dengan mencetak uang itu harus kualitas terbaik. Karena air apa segala macam dia harus tahan terhadap luntur apa segala. Karena ijazah itu adalah sebuah stempel legal dari sebuah proses yang akan dimanfaatkan orang ini dalam kehidupannya sepanjang seumur hidup. Bahkan orangnya pun sudah meninggal, ijazahnya itu masih banyak yang awet. Tapi kalau dari tahun 85, menurut 85, menurut Anda masih memungkinkan? Masih memungkinkan, tergantung bagaimana seseorang menyimpan ijazah itu. Suhu yang terjaga, dilaminating tidak? Ya. Ijazah Pak Jokowi dilaminating? Kalau yang disampaikan oleh Pak Jokowi menurut versi teman-teman yang melihat, saya kan nggak hadir, saya nggak hadir. Tapi teman-teman yang melihat itu dibuka dari segel kemarin katanya itu ada proses laminatingnya di situ. Mungkin saja, mungkin saja ketika diserahkan ke penyidik mungkin ketika diambil di penyidik untuk melihat semua secara forensik itu kan dilepas, bisa aja kan. Saya nggak tahu soal sobek loh, rusak dah. Tetapi gini Mas, artinya yang saya mau katakan bahwa buram tidaknya sebuah foto itu tergantung bagaimana menyimpan arsip seseorang, terjaga baik apa enggak kan. Itu terlalu kecil untuk menyatakan dari salah satu fakta bahwa foto buram atau cerah lalu mengatakan itu palsu. Itu yang saya mau Gimana Mas Roy? Di Jogja dulu, ya karena saya hidup di Jogja ya, di tahun 80-85 hanya ada beberapa studio foto profesional yang bisa mencetak dengan bagus dan itu mahal. Namanya Huasing, kemudian Star, Duta Foto, Arta Foto. Biasanya kami mahasiswa itu, saya itu biasanya nyetak foto di tempat-tempat kios foto, cetak di pinggir jalan itu loh. Ada tuh kotak-kotak itu ada. Dan itu bahan-bahan yang digunakan, larutan kimianya, itu memang sepintas muncul. Tapi itu usianya tidak akan lama, 10 tahun aja biasanya udah hilang. Saya bisa kasih contoh ya, ijazah dari Resmond Sianipar yang usianya sudah 23 tahun ijazahnya. Sekarang saja udah blur, padahal dia nyimpan dengan bagus dan dilaminating. Tergantung. Jadi, makanya kalau nyimpannya itu di bawah 20 derajat, ini kita bicara serius, di bawah 20 derajat itu bisa awet. Tapi lucunya nggak imbang. Sekarang gini, saya lihat Mas David, kualitas dari tapi kan Mas Roy nggak pegang kan? Mas Roy nggak pegang. Nggak perlu pegang. Mata saya itu mata kalau orang mata elang, mata orang kita tuh tukang cetak. Membedakan sedikit aja huruf keluar mencotot aja dulu saya tahu. Tapi Mas Roy, apa sih sebenarnya yang kualitas cetak di belakangnya dengan pas fotonya itu beda. Artinya apa? Belakangnya itu udah mulai ada buram, meskipun logonya sangat tajam. Pas fotonya sangat tajam, pas foto sangat tajam itu. Saya sekarang hakul yakin 99,9% tidak mungkin itu cetakan tahun 85. Jika Anda bersikeras bahwa ijazah tersebut adalah ijazah palsu, pembuktian substantifnya apa? Tidak bisa membanding-bandingkan, tapi lebih ke substansi, sama tadi, lebih ke berdasarkan Mas David tadi. Itu pun terbantahkan kalau dikatakan nggak mungkin terbit ijazah. Iya, nggak mungkin terbit ijazah. Apalah, skripsinya saja nggak ada lembar pengujiannya kok. Loh, skripsi saya lihat loh. Skripsi saya lihat loh. Dan statement yang sah itu kan dari rektor semua yang punya legalitas untuk bicara itu dari UGM. Mas, itu loh. Besok pagi itu kan Dies Natalis Universitas Gadjah Mada, selamat untuk 76 tahun. Harusnya besok pagi itu meresmikan sebuah mesin canggih namanya LISA, Lean Intelligence Service Assistant. Dan itu ketika diresmikan oleh rektor, dungan semua dimasukkan kata apakah Joko Widodo lulusan UGM, mesin itu jawab tidak. Oke, kita belum sampai ke sana. Kita belum sampai ke sana, tapi kita masih coba fokus soal gelar perkara yang baru saja Mas Roy hadiri Senin lalu. Lalu gimana Bung David melihatnya? Ini isu ijazah ini kan bisa dikatakan sebenarnya bukan hanya soal keaslian, tapi batas tipis antara kebenaran hukum dan juga kepercayaan publik.
itu poinnya Mbak, itu poinnya yang saya mau katakan. Dulu kan Mas Roy pernah statementnya ini viral statement Mas Roy. Pak itu. Ya kalau kami ditunjukkan ijazah Pak Jokowi kan mungkin ini akan selesai case ini. Satu, Saya periksa dulu. Kemarin sudah ditunjukkan. Yang kedua dulu, Enggak bisa kalau dulu ditunjukkan. Mas Roy nantang. Ya kalau memang asli laporkan saya ke masalah hukum udah dilaporin Ya. kan. Nah Ayo. sekarang begini saya bilang kan nggak mungkin, berkali-kali saya ngomong juga dalam berbagai tempat dengan Mas Roy, nggak mungkin Mas Roy itu pada penyidikan ditetapkan sebagai tersangka kalau dua unsur nggak terpenuhi Mbak. Selain alat bukti. Ini ya. juga kemarin terungkap Satu mens rea. ada kesalahan. Mens rea itu adalah niat jahat ya. Yang kedua adalah actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan jahatnya. Ya. Niat jahatnya adalah sebenarnya ini bukan, kalau saya menangkap dan teman-teman, Ada Mas niat Roy jahat. bukan mau membuktikan ijazah Pak Jokowi itu Oke. asli atau palsu. Langsung ke intinya Tetapi karena waktu ada kita juga sudah terbatas. Silakan. ada motif lain di belakangnya. Ya. Tangkapan kami dan sah-sah saja kami menilai ada motif politik. Ini akan ribut terus sampai 2029 Nah, ini. untuk Ini ya saya tutup nanti mendegradasi pengaruh-pengaruh politik Pak Jokowi Oke. yang bagi mereka ini Pak Jokowi terlalu kuat. Langkah-langkah ini tidak akan selesai dengan nanti misalnya Mas Roy divonis Baik, kami tangkap. hukuman apa segala, pasti Baik. akan ribut terus. Saya Baik, yakin lah itu. kami tangkap. Jadi, Singkat saja ya, singkat saja. Jadi sebenarnya yang kami lakukan tuh metode ilmiah clear. Kalau mau cepat selesai, tapi mau persoalan tuh mau pendek, mau panjang, ini juga bisa, mau cepat, mau panjang. Nah, ini mau panjang juga bisa. Itu kan Mas Roy, Anda ini mencari tergantung kebenaran proses atau hukum. membangun keraguan publik sih sebenarnya? Mencari kebenaran. Jadi Oke. makanya Memecah publik. kalau ini jasa saya ya, ini jelas betul clear. Fotonya pun kalau ini difotokopi, aslinya pun sudah mulai pudar. Jadi Pak sekali lagi Jokowi itu jelas. sah melewati proses pendidikan yang sah. Tidak. Oke, Dan baik, langsung kami mengeluarkan tangkap. ijazah itu Kita akan adalah kembali dia. membuka ruang publik Palsu. untuk Ya. membahas ini lagi. Tim Saya Sulawesi sampai kaget. palsu. Bapak. Terima kasih Mas Roy Tim Sulawesi Suryo. palsu. Terima kasih Bang David Pajung. Mudah-mudahan memang Terima kasih, ini Mbak. yang Terima terungkap kasih. adalah berdasarkan Ya. hukum, berdasarkan fakta. Terima Masyarakat kasih. harus cerdas terhadap Ya, proses ini. jangan Baik. mau Dan sudah sulap melihat ya. ijazah asli. Baik, ditahan.